Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Novaran Infandali, dokter yang bertugas pada saat ini. Saat ini saya akan menyajikan prosedur asuhan persalinan normal. Pertama, kita mengenali gejala dan tanda kala 2 pertama, yaitu ibu merasa adanya dorongan kuat dan mengerang. Kemudian kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Ketiga, perineum tampak menonjol. Keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, kita memastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bedong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon pengisap, dan ambu bag, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, dan juga siapkan juga oksitosin 10 unit, dan alat suntik steril sekali pakai dalam partu set. Lalu menggunakan celemek plastik, kita lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Kemudian mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih yang mengalir. Kemudian setelah itu pakai sarung tangan DTT dan pada tangan yang digunakan untuk memeriksa dan memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat-alat suntik. Lalu bersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Dan kemudian rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi dan terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian setelah itu dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk mengerang dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya. Dan jelaskan pada anggota keluarga mereka bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai mengerang. Kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk mengerang. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan mengerang saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerang. Dan anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan mengerang dalam waktu 60 menit. Persiapan pertolongan bayi lahir. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka volume dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Kemudian buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan pakai sarung tangan. Pada kedua tangan dan setelah pak kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan. Anjurkan ibu mengerang perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu, bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kase yang sudah bersih. Setelah itu, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah itu, tempatkan kedua tangan secara biparietal. Anjurkan ibu untuk mengerang saat kontraksi berikutnya dengan lembut, menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian dengan lembut, menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Lalu kemudian, pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian pada bayi lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau menganggap, lakukan segera resusitasi. Kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus.
Beritahukan bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit. Setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral dan lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian setelah itu gunting tali pusar, keringkan bayi mulai dari atas kepala dan bagian tubuh. Kemudian ganti handuk basah dan kain dengan kain yang kering dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu pisahkan klem pada tali pusar hingga menjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain di atas perut ibu, tepat di atas simfisus untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain meregangkan tali pusar setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat. Dengan lembut lakukan tekanan yang berlawanan pada arah bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan ke belakang atau dorsokranial. Dengan hati-hati untuk membantu mencegahnya terjadinya inversi uteri jika plasenta tidak lahir. Setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusar dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu lakukan penegangan dengan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu mengerang sambil penolong menarik tali pusar dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas hingga mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusar bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak hingga 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas, kemudian setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular, kemudian menelai kandung kemih jika penuh dan dengan cara mengkateterisasi kandung kemih. Dengan menggunakan teknik aseptik, meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual saat plasenta terlihat di introitus vagina. Lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Pegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih dengan lembut perlahan. Lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan dan steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massage uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan massage dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan massage selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian, setelah itu periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel pada ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus, lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Kemudian setelah itu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit paling sedikit 1 jam kepada ibu. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusul pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam. Walaupun bayi sudah berhasil menyusui setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Kemudian itu beri tetes mata antibiotik profilaksis dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan dan letakkan kembali pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama. Biarkan bayi sambil menyusui. Kemudian melanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan per vaginum setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage uterus dan mulai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan cairan darah. Kemudian periksa nadi dan suhu ibu dalam keadaan kandung kemih secara 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa kembali bayi untuk pastikan bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal. Kemudian
Setelah itu, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian bersihkan semua sisa cairan ketuban lendir dan darah. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendam sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Beritahu ibu persalinan sudah selesai dan pemeriksa kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO. Terima kasih.